Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya Naila ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung volume dari sebuah kerucut. Yuk kita simak. Sebelum kita mengetahui bagaimana rumus volume dari sebuah kerucut, kita harus mengetahui dulu unsur-unsur dari sebuah kerucut. Yang pertama, memiliki jari-jari alas kerucut. Jari-jari alas kerucut itu terletak dari titik A hingga titik B, itu disebut jari-jari alas kerucut. Alas kerucut berbentuk lingkaran. Nah, jadi jari-jari alas kerucut itu sama dengan jari-jari dari lingkarannya ini, titik A hingga titik B. Lalu yang kedua, memiliki diameter alas kerucut dari titik B hingga titik ujung yang ada di sebelah kiri sini. Jadi dari ujung kanan sampai ujung kiri itu disebutnya diameter. Dan memiliki tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucut dari titik A hingga titik C itu disebutnya tinggi kerucut dari titik pusat alas atau lingkaran hingga titik C atau titik puncak dari kerucutnya tersebut. Lalu memiliki garis pelukis. Nah, garis pelukis ini dari titik B hingga titik C itu disebutnya garis pelukis. Atau garis pelukis ini dapat disebut dengan rusuk dari sebuah kerucut. Selanjutnya, kita akan masuk ke rumus volume. Rumus volume sebuah kerucut adalah volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Sebenarnya, rumus volume dari sebuah bangun ruang itu sama, intinya luas alas dikali tinggi. Namun, untuk kerucut ini ditambahkan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Untuk 1/3 tetap 1/3. Nah, penggunaan Pi. Penggunaan Pi, kita bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Apa perbedaannya? Jika kita menggunakan 22/7, jika R atau jari-jari ini dia adalah bilangan dengan kelipatan 7. Nah, dia kelipatan 7. Nah, kita menggunakan Pi-nya 22/7 jika jari-jari yang diketahui adalah bilangan kelipatan 7. Nah, bagaimana dengan 3,14? Nah, 3,14 kita gunakan jika R atau jari-jarinya ini bukan bilangan kelipatan 7. Bukan kelipatan 7. Jadi mengerti ya perbedaannya? Bukan kelipatan 7. Ini perbedaannya. Selanjutnya, untuk R. Nah, R-nya ini adalah jari-jari seperti yang sudah kita bahas tadi di unsur-unsur kerucut. R-nya itu adalah jari-jari. Nah, jari-jari dari lingkaran di kerucut tersebut. Jangan lupa rumusnya dikuadratkan ya jari-jarinya. Jadi 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, tingginya ini adalah tinggi kerucut. Tinggi kerucut itu dari titik pusat, panjang titik pusat, hingga ke titik puncak kerucutnya. Mengerti ya? Kita masuk ke soal nih. Ini soal bab terakhir kelas 9 di buku Matematika semester kedua, nomor 14. Nih, kita akan bahas. Kita baca dulu soalnya. Volume kerucut yang keliling alasnya 251,2 cm, panjang garis pelukisnya 50 cm, dan nilai Pi sama dengan 3,14 adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan diketahui. Karena dengan menuliskan diketahui kita akan dengan mudah mengerjakan soal tanpa harus
bolak-balik membaca soal. Nah, setelah itu kita menggambar kerucutnya jika kalian belum paham nih, hanya dengan diketahui saya belum paham bagaimana cara mengerjakannya. Kalian bisa menggambar kerucutnya terlebih dahulu. Nah, setelah digambar, kalian masukkan angka-angkanya keliling alas. Berarti keliling sama dengan 251. Maaf, sebentar. Nah, keliling sama dengan 251,2. Kita tulis di sini. K sama dengan 251,2. Nah, setelah itu panjang pelukisnya. Panjang pelukisnya kita tulis juga berapa. Panjang garis pelukisnya 50. Kita tulislah 50. Nah, setelah itu pi-nya 3,14. Langkah yang kedua, tulis yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah volume. Dan langsung kita jawab. Cara yang pertama, atau langkah yang pertama, kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Karena dalam rumus volume, yaitu 1/3 dikali pi dikali R atau jari-jari. Nah, ini jari-jarinya belum diketahui nih. Berarti kita harus mencarinya terlebih dahulu. Nah, kita cari dulu. Caranya, kan kita tahu nih, ada yang diketahui dari kelilingnya. Kita bisa memakai dari keliling ini. Kita masukkan rumus keliling sama dengan 2 dikali pi dikali R. Kita masukkan kelilingnya 251,2 sama dengan 2 dikali pi, yaitu 3,14 dikali R. Nah, karena kita ingin mencari R-nya ini atau jari-jarinya ini, berarti 3,14 dan 2-nya ini harus dipindah ke ruas yang sebelah kiri. Nah, jika dipindah, maka cara perhitungan mereka juga akan berubah. Yang asalnya perkalian akan berubah menjadi pembagian. Nah, kita akan pindahkan dulu nih yang bilangan 2 ini. Berarti 251,2 dibagi 2 sama dengan 125,6. Setelah ada hasilnya, kita pindah juga 3,14-nya. Yang asalnya perkalian menjadi pembagian. Berarti 125,6 dibagi 3,14 sama dengan R. Dah ketemu hasilnya 40 cm. Setelah itu langkah yang kedua yang harus dikerjakan yaitu mencari tinggi kerucut. 1/3 dikali pi dikali R. Nah, jari-jari sudah kita temukan 40 cm. Sekarang tinggal kita cari tingginya. Nah, bagaimana cara mencari tinggi kerucut? Gampang sekali caranya. Tadi kita tulis dulu ya, jari-jarinya 40. Nah, jari-jari 40. Kita cari tinggi yang sebelah sini. Kita cari tinggi yang sebelah sini. Kira-kira berapa? Bagaimana cara mencarinya? Nih ya, cara mencarinya. Jika kita amati, ini kan ada segitiga. Jika kita tarik garis dari titik puncak hingga pusat lingkaran ini, dari titik puncak ini, lalu ke pusat lingkaran ini, lalu ke ujung sini, dan garis pelukis. Jadi dari tinggi, jari-jari, dan garis pelukis itu kita sambung. Itu akan menjadi sebuah segitiga siku-siku. Nah, jika kalian masih ingat, ini pelajaran di kelas 8. Nah, ini pelajaran di kelas 8
pelajaran di kelas 8 tentang triple Pythagoras. Setelah itu, kita lihat nih angka-angkanya. Jari-jari alas 40, panjang garis pelukis 50. Sama-sama bisa kita bagi 10. Kita bagi dulu tuh 10. Kita bagi 10. 40 bagi 10, 50 bagi 10. Sudah kita bagi 10. Nah, kita lihat yang sebelah sini ya. 40 bagi 10 sama dengan 4. 50 bagi 10 sama dengan 5. Kalian ingat-ingat lagi triple Pythagoras. Jika ada bilangan 4 dan bilangan 5, maka pasangan bilangannya adalah 3. Jika kalian ingat, triple Pythagoras ada 3, 4, dan 5. Nah, ini pasangannya 4 dan 5. Berarti pasangan satu laginya apa? 3. Tapi tidak sampai di 3 ini. Kita harus mencari lagi karena ini belum tinggi kerucutnya. Kita lihat lagi di jari-jari alas dan panjang garis pelukis. Yaitu ada 40 dan ada 50. Bagaimana dia bisa menjadi 4 dan 5? Caranya dia sama-sama dibagi 10. Berarti agar 3 ini bisa sama dengan 40 dan 50, caranya harus dikali 10. Ini caranya. Nah, 3 dikali 10 sama dengan 30. Berarti hasil tinggi kerucutnya adalah 30 cm. Baik, nih sudah saya kasih langkah ketiganya. Caranya dengan langsung menghitung volumenya. Tinggi kerucut sudah dikasih tahu, sudah ditemukan hasilnya. Lalu jari-jari sudah. Langsung deh kita hitung volumenya. 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali t. R kuadrat atau R kali R itu sama saja. 1/3 dikali pi-nya 3,14, jari-jarinya 40, dikali 40, dikali tingginya 30. Nah, kita coret-coret 3 dengan 30 bisa dicoret. 30-nya dibagi 3 jadi 10. Jadi 10. Lalu 3,14 kita hilangkan komanya dengan cara mencoret-coret 0 yang ada di 40 ini. 314 dikali 16. 16 ini dapat dari mana? Dari 4 dikali 4 yang ini. Kan tadi yang kita coret hanya nolnya. Berarti 4 dikali 4-nya tetap dikali. 4 kali 4 sama dengan 16 dikali 10. Hasil pembagian tadi. 1/3 dikali 30. Hasilnya adalah 50.240 cm. Oke, jawabannya berarti adalah volume kerucut tersebut adalah 50.240 cm kubik. Jawabannya C. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua ya dalam mempelajari bagaimana cara menghitung volume kerucut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.